warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menyaksikan dan mendengarkan kisah Ramadan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kisah Ramadan tentang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah di Mekah dan meninggal pada tahun 654 Masehi di umur 72 tahun. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awalun, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Dia juga salah satu orang dari 10 sahabat Nabi yang diinformasikan oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk 6 sahabat yang ikut bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Selain itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Nabi di Madinah selama masa hidupnya. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdu Amr. Setelah masuk Islam, Nabi memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah menjadikan Rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Seperti umat Islam lainnya yang pertama kali memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari siksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Ia juga turut hijrah ke Habasyah dengan teman-teman seimannya untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah, ia menjadi pelopor umat Islam di kota yang dulu bernama Yathrib. Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad termasuk orang-orang kaya di Madinah. Ia ingin membantu saudaranya dengan sepenuh hati, tetapi Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkan padaku di mana pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan kepadanya di mana pasar itu berada, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama setelah menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menikah. Lalu ia pun datang ke Rasulullah dan berkata, "Aku ingin menikah, wahai Rasulullah." Lalu Rasul menjawab, "Apa yang akan kamu berikan kepada istrimu?" "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah berkata, "Laksanakanlah walimah atau pesta hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itu, kehidupan Abdurrahman menjadi sejahtera. Pada saat Perang Badar, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu, ia mengalahkan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Begitu pula dengan perang Uhud, ia tetap bersama di samping Rasulullah ketika banyak tentara muslim meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal terkaya dan paling dermawan. Ia tak segan-segan memberikan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslim untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi perintah Rasulullah. Dia merintis dengan memberikan 200 ruqyah koin emas yang dirupiahkan sebesar 2.539.800.000. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman bersalah karena tidak meninggalkan sedikit uang untuk keluarganya." Lalu Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang untuk istrimu?" "Ya," jawabnya. "Aku meninggalkan lebih banyak daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Lalu pasukan muslim berangkat ke Tabuk. Pada kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah dicapai oleh manusia.
Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang, kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi imam sholat berjamaah pada waktu itu. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau istri Nabi. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyediakan pengawasan bagi para ibu-ibu yang mulia ketika mereka berpergian. Pada suatu saat, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagikannya kepada Bani Zuhrah dan istri-istri Nabi. Ketika jatah Aisyah disajikan, ia bertanya, "Siapa yang memberi saya tanah ini?" Abdurrahman bin Auf jawab petugas itu. Dia berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang mengasihani kamu setelah aku mati, kecuali mereka yang bersabar." Begitulah doa Nabi untuk Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara sahabatnya. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak pula untung yang didapatnya, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dianugerahkan di jalan Allah, baik secara terbuka maupun tertutup. Meskipun ia konglomerat terbesar pada masanya, itu tidak mempengaruhi kepada jiwanya yang dipenuhi oleh iman dan takwa. Demikian kisah Ramadan yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia.